Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Manajemen Investasi dan Portofolio kelas F. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu tentang pemilihan portofolio. Di mana kelompok kami ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri sebagai moderator Ferdi Fauzio, selanjutnya rekan saya ada Islamia, dan ada juga Nadira Ivali Sandra, dan terakhir ada rekan saya Riki Aryadi. Oke, baiklah, langsung saja kita paparkan materinya. Yang materi pertama di mana yang akan dipaparkan langsung oleh rekan saya yaitu Nadira. Kepada Nadira disilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ferdi Fauzio. Selanjutnya saya akan memaparkan materi menentukan attainable set dan efficient set. Dalam menentukan attainable set dan efficient set, investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. Kombinasi tersebut dibagi menjadi dua, yakni attainable set dan efficient set. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu attainable set. Attainable set atau sering disebut sebagai opportunity set merupakan seluruh aset yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva yang tersedia. Semua titik kombinasi aset dalam attainable set adalah portofolio yang efisien dan juga tidak efisien. Investor yang rasional akan memilih kombinasi aset yang memiliki return ekspektasian yang lebih tinggi untuk resiko yang sama, atau resiko yang lebih rendah untuk return ekspektasian yang sama. Dengan kata lain, investor yang rasional akan membentuk portofolio yang efisien. Selanjutnya yaitu efficient set. Efficient set ini merupakan kumpulan set portofolio yang dapat dibentuk kombinasi-kombinasi aktiva yang efisien. Atau dengan kata lain, kombinasi aset yang memiliki return ekspektasian yang lebih tinggi untuk resiko yang sama atau resiko yang lebih rendah untuk return ekspektasian yang sama. Next. Bentuk-bentuk attainable set dan efficient set. Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat membentuk attainable set dan efficient set yang berkorelasi secara positif sempurna, negatif sempurna, dan tidak mempunyai korelasi sama sekali. Bentuk attainable set dan efficient set akan berbeda tergantung dari korelasi kedua aset. Dalam hal ini yaitu pada saham. Optimum set adalah kombinasi aset terbaik di antara berbagai kombinasi efisien set yang sesuai dengan preferensi investor dan ditentukan dengan pendekatan tertentu. Misalnya pada pendekatan Markowitz. Baik, kita akan lanjut yang pertama, yaitu korelasi positif sempurna. Next. Untuk korelasi positif sempurna, dua buah aktiva A dan B yaitu PAB sama dengan plus 1. Jadi rumus varian portofolionya menjadi seperti yang tertera pada layar, di mana nilai A adalah besarnya proporsi saham A dan nilai B adalah besarnya proporsi saham B di dalam portofolio. Total nilai A dan B adalah 1, maka dengan itu A ditambah B sama dengan 1, atau dengan rumus lainnya B adalah 1 dikurang A. Next. Lalu selanjutnya kita substitusikan nilai B dengan nilai 1 dikurang A ke dalam rumus yang tadi. Jika dinyatakan dengan deviasi standar, maka deviasi standar portofolio dengan korelasi positif sempurna menjadi seperti rumus yang tertera pada layar. Next. Nilai-nilai di dalam akar yang tadi di rumus sebelumnya merupakan bentuk dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B. Yang selanjutnya dapat dinyatakan dalam bentuk A ditambah B dalam kurung dikali 2. Sehingga rumus deviasi standar portofolionya di atas dapat juga ditulis sebagai standar deviasi P sama dengan akar A dikali standar deviasi A ditambah 1 dikurang A dikali standar deviasi B dikuadratkan. Dari rumus di atas, terlihat bahwa resiko dari portofolio untuk korelasi positif sempurna merupakan rata-rata tertimbang dari resiko masing-masing sekuritas. Dengan kata lain, untuk kasus korelasi positif sempurna, portofolio tidak dapat menurunkan resiko atau diversifikasi tidak dapat menurunkan resiko. Next. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ferdi Fauzio. Kepada Ferdi Fauzio dipersilakan.
Terima kasih banyak, Naira. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibacakan tadi sebelumnya oleh rekan saya, Naira. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tidak ada korelasi antara sekuritas. Nah, untuk korelasi dua aktiva A dan B besarnya O, PAB sama dengan 0. Rumus varian dari portofolio menjadi yang sudah tertera di layar PPT slide kami dan dinyatakan dalam bentuk standar deviasi, yaitu standar deviasi P sama dengan akar dari A kuadrat dikali standar deviasi A2A ditambah 1 dikurang A kuadrat dikali standar deviasi 2B. Hubungan antara resiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya A untuk dikorelasikan 0 adalah tidak linear. Karena tidak linear, maka titik optimasi dapat terjadi. Nah, untuk mengetahui letak titik optimasi, menurunkan fungsi varian terhadap proporsi A dan menyamakan turunan pertamanya sama dengan 0 sebagai berikut yang telah tertera di PPT slide kami, dan titik optimal di proporsi aktif A sebesar A sama dengan standar deviasi 2B per A, standar deviasi 2A ditambah standar deviasi 2B. Untuk menyelidiki bahwa titik optimal adalah titik minimum varian, turunan kedua dari varian terhadap A harus lebih besar dari 0, yang telah tertera pada slide PPT layar, di mana standar deviasi A2 dan standar deviasi B2 adalah positif, maka turunan kedua hasilnya akan lebih besar dari 0, yang berarti tidak minimum varian. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ricky Aryadi. Kepada Ricky Aryadi, disilakan. Baik, terima kasih rekan saya, Ferdi Fauzio, yang telah menjelaskan bentuk-bentuk dari korelasi ataupun bentuk dari menentukan attainable dan efficiency set. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai korelasi negatif sempurna, di mana korelasi negatif sempurna merupakan bentuk ketiga dari attainable dan efficiency set. Di mana untuk korelasi negatif sempurna antara sekuritas A dan B, maka rumus varian akan muncul seperti yang telah ditampilkan pada layar, dan bila dinyatakan dalam standar deviasi, maka rumusnya akan berubah menjadi standar deviasi P sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat dikali standar 2A tambah 1 dikurang A kuadrat dikali standar deviasi 2B dikurang 2 dikali A, 1 kurang A, standar deviasi A dikali standar deviasi B. Dan juga dapat ditulis dengan standar deviasi P sama dengan akar dari A dikali standar deviasi A dikurang 1 kurang A dikali standar deviasi B kuadrat. Lalu untuk menentukan suatu nilai yang diakarkan dapat menghasilkan dua macam nilai yang berbeda tandanya, sehingga standar deviasi portofolio dapat mempunyai kemungkinan dua nilai sebagai berikut, yakni standar deviasi P sama dengan lebih atau kurang A dikali standar deviasi A dikurang 1 dikurang A dikali standar deviasi B, di mana akan memunculkan dua persamaan, yakni standar deviasi P sama dengan A dikali standar deviasi A dikurang 1 dikurang A dikali standar deviasi B, dan persamaan yang kedua seperti yang telah ditampilkan pada layar. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk yang pada umumnya atau pada khususnya telah dilakukan untuk mencari bentuk efisien dan attainable set. Nah, pada secara kasus umumnya sendiri, pada kenyataannya itu tidak ada korelasi aktiva yang sempurna. Seperti yang telah ditampilkan pada grafik ini adalah bentuk grafik kasus secara umum untuk bentuk attainable set dan efficiency set. Nah, grafik di atas ini juga menunjukkan kombinasi proporsi yang berbeda untuk saham A dan B secara umum di pasar modal. Lalu, attainable set dan efficient set untuk portofolio dengan banyak aktiva itu akan ditampilkan dengan grafik di atas yang telah terapil di layar, di mana grafik di sebelah kanan itu menunjukkan secara sederhana dari grafik attainable set dan efficient set pada umumnya, atau kasus dengan secara umum tanpa melihat bentuk pertama, kedua, dan ketiganya. Dan di samping kirinya itu adalah bentuk secara sempurna atau lengkapnya dan kompleksnya mengenai grafik efficiency set dan attainable set, di mana pada dasarnya attainable set itu adalah masuk ke dalam lingkaran dari efficient set itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai menentukan portofolio efisien ataupun portofolio optimal, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Islamia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ricky Aryadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
menentukan portofolio efisien dan portofolio optimal. Jadi untuk menentukan portofolio optimal, kita harus terlebih dahulu menentukan portofolio efisien. Jadi portofolio efisien itu adalah dapat diartikan sebagai portofolio yang bisa memberikan return maksimal pada tingkat risiko tertentu dan atau portofolio yang bisa memberikan risiko minimal pada tingkat return tertentu. Kemudian menentukan portofolio optimal. Jadi setelah kita menentukan portofolio efisien, maka kita bisa menentukan portofolio optimal. Jadi portofolio optimal ini merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien, sesuai dengan preferensinya terhadap tingkat return maupun risiko. Baik, untuk menentukan portofolio optimal, yaitu ada beberapa model. Yang pertama itu ada model portofolio Markowitz atau lebih dikenal dengan teori Markowitz. Ini membentuk portofolio dengan model Markowitz lebih baik dibanding membentuk portofolio dengan pendekatan naif atau acak. Dengan menggunakan model Markowitz, investor bisa memanfaatkan semua informasi yang tersedia sebagai dasar pembentukan portofolio yang optimal. Dalam teori yang diperkenalkan oleh Markowitz itu terdiri dari 3 asumsi atau didasari oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama ada periode investasi tunggal, misalnya itu 1 tahun. Yang kedua itu tidak ada biaya transaksi. Ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan resiko. Selanjutnya, mengenai memilih portofolio berdasarkan preferensi investor. Dalam memilih portofolio, investor akan mendasarkan pemilihannya pada preferensi terhadap return yang diharapkan atau pengembalian yang diharapkan dan risiko yang bersedia ditanggung investor. Jadi semakin konservatif seorang investor, semakin enggan dia menanggung risiko pilihan portofolionya akan semakin mendekati aset bebas risiko atau titik RF. Namun, jika semakin agresif seorang investor, berarti semakin berani dia menanggung risiko, sehingga pilihan portofolionya akan semakin mendekati portofolio pada aset berisiko. Pilihan investor nantinya akan berada pada titik persinggungan antara kurva utilitas investor atau U1 atau U2 dengan garis permukaan efisien atau garis RF dikurang K. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak atas rekan-rekan saya semua yang telah memaparkan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Terima kasih juga untuk yang telah menonton video dari presentasi kami. Kami rasa cukup itu presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.